bersama kami dari kelompok 7 Biologi DARA. Materi selanjutnya tentang metabolisme dengan saya sendiri Akmila Afisena, NIM 2210241011 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bisker Jalan Tua Simbolon dengan NIM 2210242032. Saya Syakdiatil Khairani Amien dengan NIM 2210242036. Saya Nisa Arifis dengan NIM 2210242026. Saya Indra Spitra dengan NIM 2210242018. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Sel akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung di dalam tubuh. Terdapat dua macam proses dalam metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses tersebut memerlukan energi bebas sehingga disebut juga sebagai reaksi endergonik. Adapun contoh dari anabolisme antara lain fotosintesis untuk membentuk senyawa karbohidrat dari senyawa sederhana di alam, yaitu gas karbon dioksida dan air. Sementara itu, katabolisme adalah proses berkebalikan dengan anabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses tersebut menghasilkan energi sehingga disebut juga reaksi eksergonik. Adapun contoh dari katabolisme antara lain respirasi. Respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Sebagian besar proses terjadi dalam mitokondria, sementara yang lainnya berlangsung di dalam sitosol. Fotosintesis merupakan suatu contoh dari metabolisme, yaitu reaksi penyusun senyawa kimia kompleks. Katabolisme adalah proses yang berkebalikan dengan anabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses tersebut menghasilkan energi sehingga disebut juga reaksi eksergonik. Katabolisme juga sering disebut sebagai reaksi ekstern. Salah satu reaksi katabolisme yang terjadi di dalam sel yaitu respirasi seluler. Sederhananya, katabolisme bisa diartikan sebagai proses pembentukan energi yang berasal dari penguraian karbohidrat. Proses katabolisme menghasilkan dua fungsi utama, yaitu sebagai penyedia bahan baku dan sebagai penghasil energi yang bisa digunakan makhluk hidup. Ada beberapa ciri-ciri katabolisme menghasilkan energi. Katabolisme bisa berlangsung dengan cara tanpa oksigen. Enzim merupakan biomolekul yang mengkatalis reaksi kimia, di mana hampir semua enzim adalah proton, dan reaksi enzimatik, molekul yang mewakili energitalisis reaksi kimia. Substrasi lain tidak merubah atau merusak reaksi ini. Dalam metabolisme diperlukan suatu biotalitor. Ciri-ciri anabolisme yaitu merupakan reaksi penyusun substrat berupa senyawa sederhana, hasil reaksi berupa senyawa kompleks, memerlukan energi, bersifat endoteren, dapat dicontohkan dengan reaksi fotosintesis maupun komosintesis. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh, baik sel-sel tumbuhan maupun sel-sel hewan dan manusia. Respirasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebagaimana kita ketahui, dalam semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi, begitu juga dengan tumbuhan. Ciri-ciri anabolisme yaitu merupakan reaksi penyusun substrat berupa senyawa sederhana. Hasil reaksi berupa senyawa kompleks, memerlukan energi, bersifat transpirasi, fotosintesis, dan respirasi, termasuk proses metabolisme tumbuhan yang umum yang dikenal. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dan jaringan tumbuhan melalui mulut, daun. Transpirasi berlangsung selama tumbuhan hidup. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh,
baik sel-sel tumbuhan maupun sel-sel hewan dan manusia. Respirasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebenarnya kita Sintesis merupakan suatu contoh dari metabolisme, yaitu reaksi penyusun senyawa kimia kompleks karbonik yang memerlukan energi cahaya. Proses ini dapat berlangsung di dalam pigmen sel tertentu dengan bahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada sel yang mengandung pigmen fotosintesis. Sel yang tidak mempunyai pigmen tidak dapat menyelenggarakan fotosintesis. Di dalam daun terdapat fosfor pembeda yang memungkinkan penyerapan spektrum berbeda-beda. Pigmen fotosintesis terdapat pada membran hilakot. Produk ahli yang berupa glukosa dibentuk di dalam fotosintesis merupakan pengguna energi matahari yang terdapat dari klorofil, kompleks antena dan aksepta elektron. Fotosintesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis 1 dan 2. Terdapat berbagai macam mekanisme akumulasi logam berat dalam tubuh hidrilla. Salah satunya adalah dengan melakukan pengolahan kompleks logam dengan protein dalam tubuh hidrilla. Sintesis senyawa protein fakolatin yang mampu membentuk kelat dengan logam berat sehingga terjadi proses detektivitasi dalam tubuh hidrilla. Pembentukan senyawa polipeptida di tokeletin ini dipicu oleh keberadaan logam berat yang berlebih dan dirangsang pembentukannya oleh enzim phytokeletin sitrosol. Metabolisme dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk umur, jenis kelamin, status kelamin, makanan dalam usus, stres fisiologis, aktivitas musim, ukuran tubuh, dan temperatur lingkungan. Laju metabolisme baku merupakan laju metabolisme hewan manakala dalam usus hewan tersebut sedang istirahat dan tidak ada makanan dalam ususnya. Ketika penguraian laju metabolisme tengah dilakukan, jarang ikan berada dalam keadaan diam, sehingga istilah laju metabolisme rutin sering dipakai untuk mewujudkan bahwa laju metabolisme rutin diukur dalam keadaan selama level aktivitas rutin. Aktivitas rutin ini menyebabkan hasil penguraiannya biasanya lebih tinggi dari laju metabolisme manakala ikan benar diam. Sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai metabolisme. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.